Selamat datang di Oknum PNS Nakal. Kita mendapatkan informasi ya dari Provinsi Sumatera Selatan, di Snaker Provinsi Sumatera, bahwa ada lowongan untuk menjadi tenaga kerja sukarela di bidang penempatan tenaga kerja ya, yaitu bagaimana surat yang dikirim oleh provinsi tentang ini surat resminya ya, tenaga kerja sukarela. Ini surat resminya, pelaksanaan kegiatan pendampingan program perluasan kesempatan kerja tahun 2020. Ini untuk merekrut tenaga kerja ya, adalah program TKS ini adalah program pendamping perluasan kesempatan kerja dan kegiatan pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja tahun 2020. Direktorat Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja Bina Penta PKK membutuhkan 640 orang pendamping perluasan kesempatan kerja untuk dimohonkan kepada dinas provinsi yang membidangi ketenagakerjaan untuk menginformasikan pada kabupaten kota tentang program pendampingan kesempatan kerja ini. Adapun rencana rekrutmennya pada bulan Mei melalui panitia pusat, administrasi online melalui website. Jadi sifatnya website ya. Sedangkan informasinya kita yang memberikan. Jadi tidak melalui Disnaker provinsi ataupun Disnaker kota ya. Jadi langsung ke pusat ya. Peserta tenaga kerja sukarela adalah peserta yang telah mengikuti seluruh proses rangkaian rekrutmen dan seleksi dilaksanakan. Kemudian syaratnya itu warga negara Indonesia, usia maksimal 50 tahun, memiliki minat dan motivasi menjadi pendamping perluasan kesempatan kerja, mendirikan minimal SMA, berdomisili di lokasi target kelompok usaha rakyat, tidak sedang terikat perjanjian kerja instansi pemerintah ataupun swasta. Tata pendaftarannya, daftaran online dimulai bulan hari kemarin tanggal 18 Mei tahun 2020 sampai akhir Mei. Nah, ini rilis jadwalnya ya. Jadi registrasi online-nya 18 sampai 31 Mei, seleksi administrasinya 1 sampai 16, pengumuman seleksi 16 Juni, psikotes dan wawancara 18 sampai 24. Mungkin wawancaranya bisa online ini ya, karena pandemi ini. Pengumuman hasil psikotes dan wawancara ataupun melalui dinas tenaga kerjaan ya, pembekalan pendampingan, penugasan. Jadi biasanya penugasannya di daerah atau kota masing-masing ya. Mari kita lihat ya, apa sih maksud dari pendamping TKS, pendamping perluasan kesempatan kerja ini. Kita lihat di YouTube-nya TKS Kemenaker ya. Di sini ada ya YouTube-nya TKS Kemenaker, apa kegiatan yang dilakukan TKS Kemenaker. Jadi kita bisa lihat informasi ini apa sih yang akan kita lakukan gitu kan. Nah, jadi sifatnya itu dia mendampingi daripada mendampingin dari seperti ini ya tugasnya ya. Tugasnya itu mendampingin para wirausahawan yang melakukan usaha, bagaimana pemasaran permodalan. Setelah lulus SMA, saya bingung mau kuliah atau mau terapkan kelompok yang sudah ada, buat mereka lebih berkembang, lebih berinovasi lagi, dan itu pun sebagai inspirasi bagi saya untuk memperoleh pengetahuan terkait masalah di bidang berwirausaha. Pelatihan yang saya dapat dari TKS itu banyak sekali, seperti bagaimana kita mengemas hasil produk, sistem pemasaran yang seperti bagaimana, atau cara-cara dalam pengolahan bahan mentah jadi sumber produksi atau makanan yang bisa kita pasarkan. Nah, itulah ya, dari video itu udah nampak sekali fungsi dari tenaga kerja sukarela. Di samping mendampingi wirausahawan, sekaligus juga belajar ya, nanti dan digaji oleh negara ya. Gaji yang dipakai itu biasanya gaji standar UMR provinsi
Jakarta ya. Seperti itu. Nah, bagaimana sih cara mendaftarnya? Tadi sesuai dengan yang tadi ya. Yang pertama kali harus disiapkan itu KTP. Kemudian yang disiapkan itu foto selfie kita, arti kita harus bagus. Kemudian ijazah ya, scan ijazah dalam bentuk PDF. Kemudian scan sertifikat keahlian ya. Dan kita lihat nanti ya gimana cara daftarnya sesuai dengan informasi tadi di surat tadi bahwa akan mendaftarkan secara online melalui tks.kemenaker.com. Ini ya, jadi kita klik. Nah, di sini kita baca dulu ya, jangan asal langsung. Ini informasinya ya. Ini lihat pendaftar, lulus administrasi. Jadi belum tahapannya ya. Tesnya, jadi sifatnya online nanti. Ini daftar, kita daftar ya. Nah, kita daftar. Oke, kita mendaftar. Kita klik saja situ mendaftar. Chrome. Oke, nah lihat. Kita masuk ya. Kita masuk dengan mendaftar. Pertama, kita daftarkan email. Emailnya email aktif ya. Oke. Putra 61@gmail.com. Nah, ini dilihat dengan sungguh-sungguh ya. Apa ada salah atau tidak. Dan isilah data dengan benar. Unggah foto selfie. Atau foto yang terkini. Nah, kita unggah foto kita yang terkini. Mana foto yang tadi, yang foto terkini ya, dari kamera kita tadi, cari foto terkini. Mei tadi ya, fotonya kita cari di foto 17 Mei di WhatsApp. Kita ubah ya. Cari fotonya di mana letak fotonya. Harusnya kita ada di sini ya foto WhatsApp-nya. Oke, belum ada. Cari di foto yang enggak lain di kamera. Oke, di mana ya? Ini sesuai dengan urutan tanggalnya. 20 Agustus kemarin tanggal yang terbaru. Tuh, enggak ada juga. Oke, kita cari lagi gambar close-up image atau kamera yang di bawah kan, gambar kamera yang di atas. Nah, ini ya. Oke, coba yang ini apa terlalu besar atau tidak. Kita coba upload ya. Upload. Oke, diterima ya. Terus kita isi nama sesuai KTP. Rocky Putra . Nah, cari dulu ya. Ini ada sedikit kesalahan. Kita cari di data nama lengkap. Ini harus nama lengkap ya. Ini kalau tidak menggunakan nama lengkap akan susah sekali. Nah, banyak sekali pendaftar yang akan mendaftar
Jadi harus benar-benar lengkap dan tidak boleh tidak lengkap ya, karena akan mengganggu sekali dari performa. Dari itu nanti kita lanjutkan dulu, kita catat nomor NIK dulu ya, NIK KTP dulu kita catat, nanti kita baru lengkapi tadi. Oke, 5 kali 00006. Nah, dicek lagi ya, 19690806006 ya. Udah cukup ya. Tempat lahirnya di Lubuk Linggau. Kemudian tanggal lahir ya, tanggal lahirnya tanggal lahirnya ya. Harus pelan-pelan ya. Nih jangan, kayaknya masih manual sifatnya, jadi ya apa boleh buat ya. Nggak ada yang bisa kita lakukan di sini. Oh, ini bisa ditukar ya tahunnya, diklik aja tahunnya. Tahun 2000. Kemudian bulannya bulan 8 ya. Tadi ya, diklik di tahunnya. Bulan 8, tanggalnya tanggal 6. Nah, dipastikan sama 6 Agustus tahun 2000. Oke. Setel. Kita cek lagi 6 Agustus tahun 2000. Jenis kelamin laki-laki, belum menikah. Kemudian ini nama ya, berhubung namanya masih kita akan lacak lagi, takut salah ya, ini nama lengkap ya, jangan sampai harus sama sesuai dengan KTP. Jadi kalau KTP-nya disingkat agak susah ini, di KTP disingkat, jadi kita harus membenarkan, jangan sampai disingkat ya di KTP ya. Coba kita lihat. Oke, ternyata. Nah, jadi udah komplit ya. Sekarang kita next. Nah, unggah KTP. Lihat, unggah KTP. Kemudian kode pos, jadi unggah KTP-nya tadi. Yang tadi diunggah KTP. Unggah KTP-nya ya. Nih. Tapi sepertinya harus kita rotate dulu ya KTP-nya, jangan miring. KTP-nya kita unggah. KTP-nya kita rotate dulu ya. Ini KTP-nya miring. Nah, udah diperbaiki ya KTP-nya. Baru kita masukin ke unggah KTP tadi. Oke. Nih. Mana. Kita ulangin ya. Kita unggah KTP. Nah, ini ya KTP yang sudah kita unggah. Selesai. Kita
upload ya, upload enggak KTP-nya, upload. Kemudian nama jalan, jalan Kenanga 1, koma RT-nya RT 012, RIB RW-nya 00, Kelurahan Kenanga, Lubuk Linggau Utara 2, Lubuk Linggau Utara 2. Bacanya L ya, Lubuk Linggau. L, Lubuk Linggau Kota. Oke, itu provinsinya Sumatera Selatan. Kemudian kode pos. Nah, kode pos ini kita bisa lihat di internet ya. Kita lihat di internet saja. Lubuk kode pos Lubuk Linggau Utara 2. Kita lihat ya. Harus benar ya. Jadi harus benar-benar ya, jangan pos Lubuk Linggau Utara 2 31617. 31617. Kita perhatiin lagi ya, kita detailin sesuai dengan KTP kita. Kenanga 31619. Nah, ini ya kode pos kita. Cari di Google bisa 31619. Oke ya, next. Oke, sudah selesai. Nah, alamat domisili apabila tidak. Nah, ini tidak ya, tidak perlu ya, karena tidak ada tanda merah. Kan tidak ada domisili, kita benar-benar tinggal di kota kita sendiri. Maka tidak perlu, cukup di next. Kalau kita tinggal di kota lain boleh. Nama institusi pendidikan ya. SMK Negeri 1. Terus kita jawab tahun lulusnya berapa? 2018. Kotanya Lubuk Linggau tadi ya, LU. Nah, ini langkah-langkah yang akan dilakukan. Kemudian ditulis next ya, upload ijazah dan seterusnya. Saya rasa agar video ini tidak kepanjangan, demikianlah ya. Kurang lebih seperti ini, sudah mengerti dan tahu ya manfaat dari TKI itu sendiri. Yang jelas ini bukan hoax, tapi benar-benar resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan Ditjen Bina Penta ya. Demikianlah saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.